Aduh. Pertama, ini banyak pemirsa Forsa ya pengen tahu dari peran Bu Siwi sebagai director programming. Iya. Terutama di dalam bidang dangdut ini. Iya. Itu ternyata KDI bisa mengalahkan seluruh program TV saat itu. Betul. Luar biasa itu. Betul. Boomingnya luar biasa. Kontes Dangdut Indonesia, Iya, KDI. Ya. Iya. Saya sebagai katakanlah insan dangdut, salah seorang insan dangdut, merasa, wih, bangga banget, respect banget, dan terharu sekali bahwa kontes dangdut Indonesia ini menjadi salah satu yang melebarkan eksistensi dangdut. Betul. Di Indonesia bahkan kalau sekarang Asia. Iya, betul. Kira-kira apa yang memicu, yang memotivasi, menginspirasi Bu Siwi sehingga berani membuat kontes dangdut yang saat itu boleh dikatakan dangdut masih termarginalkan gitu ya. Betul, di dunia betul, entertainment, di televisi seperti itu. Kira-kira apa itu Ibu? Serius nih ya Pak Haji ya. Yeah. Serius. Jadi gini Pak Haji, saya kan programming, terus kemudian kebetulan saya juga mempunyai latar belakang itu sebagai antropolog sebenarnya. Okay. Jadi antropolog itu biasanya kan sangat memahami bagaimana, dan antropolog dan sosiolog gitu. Master saya sosiologi. Jadi biasanya pembelajaran yang saya peroleh adalah bagaimana kita memahami culture atau budaya masyarakat gitu. Nah, terus ketika saya bekerja di TV, orang itu kadang-kadang melihat TV itu TV itu glamor, artis gitu kan, penuh dengan artis gitu. Padahal enggak, sejatinya kalau mau jadi programmer yang baik, kemudian bisa menciptakan program-program yang booming dan disukai pemirsa, itu kita harus persis memahami apa yang diinginkan oleh penonton atau apa yang sebenarnya di hati penonton gitu. Nah jadi waktu itu jujur saya sudah di SCTV waktu itu Pak Haji. Saya di SCTV, terus kemudian saya pindah ke TPI. Waktu itu TPI itu mau menyasar ke middle upper. Terus saya bilang kalau saya masuk ke sebuah TV kan tujuan utamanya pasti bagaimana kita memperoleh pemirsa sebanyak-banyaknya gitu. Nah kalau memperoleh pemirsa sebanyak-banyaknya, yuk kita buat sesuatu yang memang disukai oleh penonton gitu. Nah waktu itu booming sekali AVI, waktu itu Indosiar zaman dulu AVI. Terus saya bilang kita harus membuat AVI tapi dangdut gitu. Nah jadi waktu itu banyak orang yang meragukan juga, bener nih, bener. Itu betul sekali gitu. Saya sudah pelajari bahwa dangdut itu adalah musik yang sangat populer di Indonesia sebenarnya. Dari mungkin Sabang sampai Merauke, dari semua kelas, meskipun kadang-kadang kelas atas nggak berani mengakui kan Pak Haji, dangdut padahal sehari-hari nyanyi dangdut kali ya. Nggak tahu Rhoma Irama, padahal tahu semua, saya yakin itu tahu Rhoma Irama gitu kan. Nggak tahu gitu. Oh iya kan. Kadang-kadang gengsi aja gitu. Tapi sejatinya mereka terekspos, termasuk misalnya saya mungkin awal-awalnya juga nggak terlalu banyak tahu dangdut. Nah waktu saya membuat KDI itulah kemudian Pak Haji tahu nggak, ini true story. Yang saya beli pertama apa? Waktu itu eranya adalah belum Spotify, tapi CD. Saya beli CD lagunya Pak Haji semuanya. Saya beli semuanya, kemudian saya dengerin tuh kalau saya berangkat kantor, di kantor itu saya setel di mobil. Saya kemudian memahami lagu Pak Haji itu seperti apa, terus mana yang ngetop kan, terus kemudian saya lihat mana yang ngetop, mana yang enggak, terus kenapa ini bisa ngetop, saya dengerin itu Pak. Perasaan top semua. Tapi kan saya nggak tahu semuanya. Iya juga sih ya. Perasaan tetap semua. Tapi kan mana yang enak, mana yang sedang-sedang saja gitu. Enak semua. Aduh, bener juga sih ya. Nah jadi kemudian waktu itu kita buat KDI dan KDI itu meledak luar biasa. Dan Pak Haji itu alhamdulillah menjadikan waktu itu TPI nomor 1. Jadi nomor 1 loh. TV yang tadinya memang gak banyak dilirik orang, tapi dengan KDI itu menjadikan TPI nomor 1 waktu itu. Ya. Gitu Pak Haji. Jadi berdasarkan
naluri antropolog dan sosiolog. Iya, jadi sebenarnya berdasarkan sebenarnya research itu ya. Jadi berdasarkan research bahwa dangdut adalah musik yang paling populer di Indonesia. Itulah bahwa ada seorang sosiolog, masternya kan sosiologi. Iya, sosiologi. Dan antropologi. Antropologi S1-nya di UGM, terus sosiologinya saya ambil di Australia. Oke. Gitu. Jadi pemirsa Forsa, beliau ini ternyata mengambil dangdut sebagai materi di televisi itu berdasarkan research yang luar biasa. Betul. Jadi sebagai seorang sosiolog, antropolog, ternyata dangdut menurut ibu ini bukan hanya dengar di segala tingkatan, beliau bilang. Iya. Bahkan orang-orang middle upper dengerin. Saya yakin seluruh Indonesia middle upper tahu lagu Sungguh Terlalu. Ya kan Pak Ji? Sungguh Terlalu. Judi, Mira Santika pasti semuanya tahu. Begadang. Saya yakin. Begadang. Terus Lari Pagi, apalagi Pak Ji? Cuma Kamu. Apa loh Pak Ji? Saya apa loh? Oke, nih memang seorang director programming harus piawai dan sepantasnya Ibu Harsiwi ini menjadi director programming. Ternyata karena beliau seorang sosiolog antropolog di samping bla 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 apa yang lain, pengalaman sebelum di SCTV. Jadi ya? sebelumnya saya 8 tahun di SCTV, kemudian saya pindah di TPI setahun. SCTV sebagai programming juga, tapi zaman dulu kalah, tapi belum direktur ya Pak Haji ya. Okay. Terus kemudian ke TPI 1 tahun karena nomor 1 saya minta pindah ke RCTI. Okay. Di RCTI kira-kira 6 tahun, terus kemudian saya kembali lagi ke SCTV. Sampai sekarang lah ya, saya kalau ini publiknya kan SCM itu perusahaan publik, itu saya direktur SCM gitu. Tapi sejatinya saya membawai programming di SCM itu gitu. Maksudnya SCM itu singkatan apa? Surya Citra Media. Surya Citra Media. Itu salah satu grup terbesar, media terbesar di Indonesia. Gitu. Sebagai info Pak Haji sekarang ini saat ini ya TV nomor 1 itu adalah Indosiar Pak. Pasti kalau Indosiar pasti dong dengan dangdut-dangdutnya dan juga dengan bolanya dan FTV-nya kan Pak Haji gitu. Gitu Pak Haji. Jadi dangdut, bola, FTV, sinetron. Ya, sinetron. Oke, masih di bidang dangdut nih. Yes Pak Haji. Ini di tangan Ibu Harsiwi ini ternyata dangdut boleh katakan mengglobal. Iya, betul. Beliau pernah bikin kontes dangdut Indonesia. Kemudian di Indosiar Academy, Dangdut Academy. Di sini secara kualitatif ditingkatkan ya beliau. Dan akhirnya beliau sekarang ini sudah bikin dangdut Asia. Iya, betul. Dengan merekrut negara-negara di Asia untuk ikut menjadi didangdutin di Asia. Iya betul. Nah, seperti apa itu prosesnya ya? Prosesnya. Iya, jadi gini Pak Haji, saya memang menarik sih ya. Kalau saya kan kalau misalnya membuat sesuatu program yang kemudian misalnya booming, saya selalu berpikir lagi kira-kira apa lagi yang bisa membuat lebih besar gitu. Karena program itu kan dinamis dan pasti akan ada masa naik turunnya gitu. Nah, saya berpikir jangan sampai turun ini program ini. Nah, oleh karena itu waktu itu kita bikin Dangdut Academy. Salah satu pemenangnya kan sekarang Lesti yang luar biasa itu. Vildan, Lesti dan kawan-kawan. Lalu saya berpikir harus lebih besar nih. Nah, kita bikin Liga Dangdut. Lebih besar dalam arti apa? Itu pesertanya harus mencakup lebih luas dan jangan hanya cuma Jawa-Jawa aja gitu. Nah, oleh karena ketika itu kita bikin Liga Dangdut, itu misi waktu itu yang saya cetuskan adalah pertama, kita merekrut orang-orang muda di seluruh Indonesia yang mempunyai suara emas untuk bisa mengembangkan dangdut dan juga berkiprah di dangdut. Tapi satu sisi lagi adalah untuk merekatkan bangsa Indonesia. Jadi ada misi itu, yaitu kenapa? Jadi dengan adanya lomba dangdut antar provinsi menjadikan
anak-anak muda, generasi muda itu tahu bahwa Indonesia itu begitu kaya. Indonesia itu ada Sabang sampai Merauke, ada begitu banyak bahasa.